Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester 2 program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, bertemu lagi dengan saya Rian Novalhais di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah PBO. Di sini materi selanjutnya ya yang akan kita bahas yaitu mengenai dua kelas. Artinya bagaimana kita membuat dua kelas, tapi dua kelas itu saling terhubung gitu. Jadi kalau misalnya dinamakan kelas pertama itu sebagai kelas utama dan kelas yang kedua sebagai kelas pendukung. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat kelas 1.java, artinya saya sudah membuat kelas itu saya beri nama kelas 1. Nah, kemudian teman-teman, di sini saya juga sebenarnya sudah membuat kelas 2 atau kelas pendukungnya itu di Notepad ya, sudah saya ketikkan. Cuma nanti saya tinggal copy paste dan saya akan mempraktekkan kembali sih bagaimana cara membuat kelasnya. Karena beberapa rekan-rekan banyak yang bermasalah ketika membuat kelas. Jadi ada yang create-nya create project gitu, ada yang create-nya create form, ada sebagainya. Itu salah teman-teman. Maka daripada itu simak videonya gitu. Video yang saya berikan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban kalian dalam perkuliahan terus merasa sudah beres, tapi di situ ada pembelajaran di mana kalian harus mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, karena itu sangat berpengaruh nanti ke depannya. Kalau dari awal saja sudah salah, nanti ke depannya juga pasti akan salah. Nah, maka daripada itu, diperlihatkan lagi ya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah punya objek, ini yang saya tunjukkan ya, di sini objek namanya PBOA1, kemudian kalian mau buat kelas, kalian tinggal klik kanan di default package-nya. Artinya kita sudah punya paket lah. Package itu sebuah paket yang di dalamnya ada sebuah kelas. Kelas itu kita bisa pakai untuk menghubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lain sebenarnya. Tapi nanti ya kita akan belajar package, karena package itu dipakai untuk pewarisan atau inheritance. Nah, inheritance itu ada di materi yang kelima atau keempat gitu ya. Nanti yang dipakai nanti adalah extends. Tapi nanti itu pembahasannya. Kalau hari ini saya akan membuat dua kelas, dan dua kelas itu artinya bisa dua file ya. Ada dua file gitu, satu kelas 1, satu kelas 2. Dan di antara kedua kelas ini kok cara menghubungkannya seperti apa gitu. Nah, kita pelajari hari ini. Dan fungsi di dalamnya, artinya fungsi di dalamnya tujuan untuk membangun kelasnya nanti bisa digunakan untuk tema transaksi kalian atau tugas utama kalian. Nah, jadi saya ingin materi-materi yang sudah saya berikan nih dari pertemuan 1, kemudian ada aritmatik segala macam, kemudian nanti kita buat objek. Nah, itu diterapkan pada tugas utamanya. Semakin banyak materi yang saya berikan dan kalian terapkan di tugas utama, semakin bagus nilainya. Jadi jangan sampai misalnya materi yang saya berikan tadi mengenai objek, kemudian saya buat method void, kemudian saya berikan contoh aritmatika, kemudian cara penjualan seperti apa, misalkan ada penjumlahan gitu kan, ada pengurangan, kemudian ada switch case yang kemarin. Nah, kemudian nanti hari ini juga sama, kita coba pakai switch case, tapi di switch case itu di tiap case-nya kita akan memanggil sebuah objek gitu. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas ya di video ini. Nah, di sini tadi ya caranya, ketika pertama banget biasa ya teman-teman, kalian bisa file new project. Nah, nanti kalau file new project gampang kok. Artinya ketika new project kalian pilih Java application, kemudian di next, kemudian ini mau namanya apa? Kalau misalkan PBO A1, misalnya PBO A2 ya, kita kasih contoh lagi. Kemudian perhatikan teman-teman, di sini ada yang
checklistnya dihilangkan, create main class. Artinya apa, Pak? Di sini saya tidak membuat sebuah kelas utama gitu. Khawatir kalau misalkan kita buat kelas utama secara default, nanti ketika kita mau buat kelas dengan main class yang berbeda, nanti mengacunya kembali lagi ke main class yang kita buat di awal. Maka daripada itu, checklistnya dihilangkan saja atau centangnya dihilangkan saja. Kemudian kita finish ya. Ikuti step by step-nya. Jadi kalau misalkan banyak teman-teman yang bertanya itu pasti nggak ngikutin step by step-nya gitu. Maka daripada itu ya kalau misalnya ada yang salah, ya sebenarnya coba perhatikan baik-baik apa yang saya berikan gitu. Kemudian ikuti baik-baik karena langkahnya itu harus sama gitu. Jangan sampai berbeda. Nah, contoh kayak gini. Misalkan kita sudah buat ya di sini teman-teman project-nya PBO-A2. Kemudian di situ ada source package, kemudian ada default package. Sebenarnya ini package yang dibentuk atau dibuat secara default bawaannya gitu. Tapi kalau kita nanti mau buat sendiri, misalnya new, di situ ada Java package, itu bisa buat sendiri dengan nama yang berbeda. Tapi nanti kita akan pelajari ini dan itu masuk ke tema atau materi tentang pewarisan. Nah, sebelumnya ketika kita sudah masuk ke sini, coba perhatikan di default package ini kita bisa klik kanan new. Nah, teman-teman ada yang salah nih. Ada yang buat folder, ada yang buat JFrame form, ada yang buat package, ada yang buat macam-macam JPanel form dan sebagainya. Yang dibuat itu Java class, teman-teman. Ingat, pilih Java class ya. Jadi harus benar. Pilih Java class, kita beri nama kelas 1 dan digabung. Ini penamaan harus digabung, jangan sampai spasi. Kalau spasi, setahu saya dia nggak mau. Tuh, the class name is not valid. Karena penamaan kelas harus digabung. Kemudian kita finish. Nah, ini buat lagi ya, Java class. Kelas yang di atas saya copy paste saja. Kemudian ini kita pastekan. Nah, ini sudah kita bentuk ya kelas yang pertama. Dan di sini kelas yang pertama masih ada error karena dia butuh kelas yang kedua. Nah, kelas yang kedua saya sengaja sudah deklarasikan di kelas yang pertama bahwasanya kelas kedua nanti akan dibentuk sebuah objek yang mengacu kepada kelas yang kedua, dan kelas kedua itu kita sebut saja kelas pendukung ya, kelas pendukung. Dan di dalamnya karena ini kelas 1 ini merupakan kelas utama, maka perlu dideklarasikan bahwasanya dia public static void main. Nah, setelah itu kita buat lagi ya yang kelas yang keduanya. Ini biar errornya hilang. Java class, kita buat kelas 2. Kemudian kita finish. Nah, setelah itu ini ada yang kelas yang kedua. Kelas yang keduanya kita paste saja. Nah, artinya di sini yang kelas yang pertama error yang di sini cannot, udah hilang. Artinya kelas keduanya sudah bisa kedetek sama kelas yang pertama. Kita akan pelajari ya per line-nya atau per script-nya di sini. Kita mulai dari kelas utama dulu ya. Kelas utama biasa ada import Java Util Scanner, itu yang kita butuhkan karena library-nya gitu, library yang kita butuhkan untuk input data. Nah, maka daripada itu butuh import Java Util Scanner. Kemudian public class, penamaan kelasnya, dan penentuan dia kelas utama ada public static void main. Kemudian biasa public static void main itu diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri sama kurung kurawal tutup ya teman-teman. Nah, kemudian di situ ada scanner coba. Nah, coba di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya di minggu yang lalu. Ini adalah sebuah variabel dan untuk mendeklarasikan scanner itu ya seperti ini. Sebuah fungsi itu seperti ini. Jadi scanner kita buat variabelnya new scanner gitu ya, system in. Kemudian kita bangun sebuah objek gitu ya. Namanya apa? Objek gitu. Saya sengaja kasih namanya objek. Objek ini variabel yang mendeklarasikan sebuah objek mengacu kepada kelas 2 gitu. Nanti mengacu kepada kelas pendukung. New kelas kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup titik koma. Sistem out print, masukkan pilihan Anda. Nanti di situ disuruh kalian disuruh masukkan pilihan. Ada switch case karena ya di sini. Kemudian int pilih, deklarasi variabel pilih dengan tipe data integer. Kemudian coba next in itu untuk fungsi scannernya. Karena tadi kita mengacu kepada
variabel coba. Kemudian masuk ke fungsi switch pilih. Kalau case 1 nanti, nah ini di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Case ke-1, kalau kita pilih 1, nanti akan muncul object.discount. Artinya nanti mengacu kepada kelas pendukung. Nah, kelas pendukung ini nanti memanggil variabel method diskon. Sebenarnya memanggil method diskon dengan asumsi objek yang dideklarasikan pada kelas yang pertama ini mengacu kepada kelas pendukung. Gitu. Nanti kalian lihat kok di kelas 2 nanti ada method diskon sama metode pengandaian. Dan kedua metode ini bisa digunakan untuk menu transaksi kalian. Jadi untuk tugas utamanya ini bisa dimasukkan nih fungsi-fungsinya. Kemudian ada case yang ketiga. Di sini sengaja saya buat yang 1 sama 3 ya. Nanti kalau kita isi 2, nanti dia akan masuknya ke default. Default kalau misalkan kita ngisinya selain 1 sama 3, default. Default itu selain daripada itu, sistem akan memunculkan mohon maaf salah input. Jadi 1 sama 3 ya, atau sama 1 sama 2 aja deh. Sama 2 juga nggak apa-apa. Dan di break itu sebenarnya menutup ya. Jadi segini tuh sepaket. Case kedua, titik 2, objek pengandaian. Jadi memanggil metode yang ada di kelas pendukung atau kelas yang kedua dengan objek yang kita create di kelas utama. Mengacu kepada kelas 2. Break. Kemudian default nanti akan muncul mohon maaf salah input. Nah, kemudian kita next ke kelas yang kedua. Nah, di sini fungsinya ya, teman-teman. Di sini ada penamaan kayak tadi, ada deklarasi, ini ada double yang saya deklarasikan ada variabel A, B, C, kemudian sama scanner input ya di sini. Kemudian nah di sini kita buat metode diskon. Metode diskon itu nanti dia akan memberikan sebuah fitur gitu kan mengenai diskon yang diberikan. Contoh di sini saya akan nanti memberikan total belanjaan. Nah, total belanjaannya 10.000 ya, teman-teman. Nah, diskonnya di sini saya sengaja membuat persentase. Jadi kalau misalkan ada 10.000, jadi 10.000 ini nanti muncul manual, otomatis muncul 10.000 nilainya, dan 10.000 ini akan dipotong melalui inputan kita. Jadi kita akan input diskonnya. Diskon mau berapa? 20%, 50%, 100%. Nanti ngitung di situ. Dan di sini variabelnya adalah B. Nanti C hitungannya B per 100. Artinya persentase dari apa yang kita inputkan itu dikali dengan harganya, yaitu 10.000. Nah, nanti akan muncul diskonnya adalah plus C. Nah, itu void diskon yang pertama. Kemudian void pengandaian. Nah, void pengandaian itu dipakai untuk ketika untuk digunakan ketika ada pilihan atau misalkan ada sebuah pemilihannya itu kalau misalnya total belanjaannya itu lebih dari 10.000. Nah, nanti di sini ada fungsi lagi di pengandaian. Apabila yang diinputkan belanjaannya gitu kan. Ini ngomongin pengandaian ya. Kalau misalkan belanjanya lebih dari 10.000, Anda mendapat diskon 20% gitu. Jadi cuma sekedar muncul tulisan, ning 20% gitu. Kalau lebih dari 10.000. Nah, kalau lebih dari 10.000 dapat diskon, berarti kalau 10.000 dapat nggak? Nggak kan? Jadi kalau misalkan variabel itu lebih besar dari 10.000, sedangkan nanti belanjanya 10.000, artinya kan sama dengan tuh. Nah, itu nggak dapat diskon. Jadi kalau lebih aja dari 10.000, 10.001 misalkan, nanti dapat diskon sekitar 20%. Dan ini hanya interface aja ya, artinya cuma display aja memunculkan diskon 20%. Dan else-nya gitu, selain itu, kalau misalkan ngisinya di bawah angka 10.000, nanti akan muncul, mohon maaf, Anda tidak mendapatkan diskon gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Dan ini bisa digunakan untuk tugas utama kalian. Kita coba saja ya run ya, teman-teman. Dan di run-nya di mana, teman-teman? Di kelas 1 atau kelas 2? Ya, jelas lah kelas 1. Karena kelas 1 itu sebagai kelas utama. Dan ditandai dengan, di sini ada public static void main. Gitu. Ini kelas 1-nya di klik kanan aja, kemudian di run file. Nah, kita tunggu ya, teman-teman. Butuh proses. Muncul di sini.
Wah, ternyata cukup lama ya. Nah, di sini masukkan pilihan Anda. Tiba-tiba ngasih pilihan ya. Harusnya di atasnya ada menu ya, satu atau dua gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan satu tadi, kita akan masuk ke menu diskon gitu kan. Total belanjaan Anda 10.000 gitu. Kalau misalkan diskonnya tadi 50%. Nah, 50% dari 10.000 berapa? Pasti 5.000 kan, karena setengahnya. Kita lihat, cek. Nah, benar gitu. Jadi, menu diskon ini nanti bisa digunakan pada fitur tugas utama kalian. Seperti itu. Kita coba run lagi. Masukkan pilihan Anda, satu. Misalnya 200 gimana Pak? Kita lihat saja. Maka akan mendapatkan 20.000 gitu. Jadi, total belanjaannya 10.000, diskonnya 200%. Ya 200% dari 10.000 berapa gitu ya? 20.000 gitu. Jadi, sebenarnya ngelihat dari inputannya. Kemudian bisa kita run lagi ya. Run laginya bisa dari ini loh, tombol yang hijau ini, rerun. Nah, pilihan Anda, misalnya sekarang 2 pilihnya. Nah, berapa total belanjaan Anda? Nah, sekarang masuk ke pengandaian. Kalau misalkan belanjaan saya di atas 10.000, artinya 10.001, maka akan mendapatkan diskon. Tuh, Anda mendapatkan diskon 20% gitu. Kalau nggak salah, di algoritma pemrograman harusnya kalian belajar pengandaian ya, dan pengandaian itu ternyata gitu secara tidak langsung bisa digunakan untuk transaksi gitu. Kita rerun lagi, kita pilih 2 teman-teman ya, pilih 2. Kalau misalnya total belanjanya 10.000, tadi saya sudah bilang ya, kalau 10.000 dapat nggak? Pasti nggak dapat, karena yang dapat itu lebih dari 10.000. Tuh, mohon maaf Anda tidak mendapatkan diskon gitu. Jadi sebenarnya untuk hari ini kita mempelajari bagaimana sih kita membangun 2 kelas, di mana satu ada main class atau kelas utama, yang satunya lagi ada kelas pendukung. Dan kita tinggal memanggil saja di kelas pendukung gitu. Jadi bagaimana cara membuat 2 kelas, dan 2 kelas itu saling terhubung dengan memanfaatkan fitur kelas, objek, dan metode gitu. Metodenya kita bangun di kelas 2, kita tinggal buat objek di kelas yang utama, dan objek itu bisa memanggil void atau memanggil metode yang ada di kelas yang kedua gitu. Dan fungsinya di sini ada 2 yang kalian pelajari. Yang pertama itu tadi ada bentuknya kayak diskon. Jadi kalau misalkan diskon 50% dari 10.000 berapa, kemudian diskonnya 20% berapa. Nah, itu fitur-fitur seperti itu bisa dimasukkan ke tugas utama kalian. Jadi biar mantep lah. Jadi fitur tugas utamanya nggak sekedar cuma bayar terus beres gitu, tapi ada diskon. Oh, Anda belanja lebih dari 200.000, Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, itu bagus. Artinya bisa improvisasi gitu ya di tugas utamanya. Nah, nanti kalau misalkan belanjanya lebih dari sekian, baru dapat diskon. Nah, perhitungannya kalian yang lanjutkan. Dan kalau misalnya tadi terkait satu lagi pengandaian, satu diskon ya, satu diskon. Jadi diskon, misalkan kita harus nentuin diskonnya. Kalau 20%, misalkan dari 100.000, 20%-nya 20.000, harganya jadi 80.000, itu yang pertama. Kalau misalnya satu lagi pengandaian, apabila belanjanya lebih dari sekian, maka Anda mendapatkan diskon. Tapi kalau misalkan kurang dari itu, maka keterangannya Anda tidak mendapatkan diskon gitu. Jadi 2 fungsi yang dipakai untuk transaksi tugas utama kalian bisa ditambahkan dari materi yang saya berikan gitu ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga nanti bisa dilihat ya nanti terkait source code-nya. Nah, ini yang kelas yang ke-1 dari import Java Util Scanner, bla 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 sampai kurung kerawat tutup 3 di sini ya. 1 2 3. Sebenarnya ini 1 buat nutup switch, 1 lagi buat nutup public static ya kalau nggak salah. 1 lagi buat apa ini? Oh, buat ngebuka kelasnya gitu, public kelasnya. Kalau public static kan beda lagi. Kemudian yang di kelas yang keduanya sengaja saya pakai tipe data double, dan untuk 1 pengandaian, 1 untuk diskon. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa kalian coba, dan kalian bisa lihat juga nanti kalau skripnya ya teman-teman bisa di pause juga kalau di video pembelajaran kalau ada yang kurang. Seperti itu. Nah, ini untuk materinya. Untuk tugas pertemuan yang ke-3 ini gitu ya. Sebenarnya saya udah buat nih. Tinggal buka aja kali ya. File open project. Ada di desktop.
Tugas 3. Saya buka dulu ya teman-teman. Tugasnya. Wah, ada problem. Ada resolve. Coba kita upgrading dulu. Kemudian di tugas yang ketiga itu harusnya ada sih. Source package. Kok tulisannya UTS. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Saya kasih gambaran di kelas satunya ya. Kelas satunya kayak gini. Jadi kita pakai menu pilihan. Kalau tadi sengaja di latihannya nggak saya kasih menu pilihan. Di tugasnya kalian akan membuat menu pilihan. Di kelas utamanya nih saya kasih source-nya ya teman-teman. Tinggal kalian cari bagaimana cara membuat di kelas pendukungnya. Saya run file. Nah, bagaimana dengan adanya kelas utama tadi? Jadi kalian tugasnya di tugas pertemuan yang ketiga ini, kalian wajib juga membuat dua kelas, di mana dua kelas itu harus saling terhubung. Yang pertama ada kelas 1.java, yang kedua ada kelas 2.java. Kelas 1.java isinya seperti ini teman-teman. Saya kasih lihat, saya kasih contekan. Nah, tinggal nanti kalian ngoprek kelas keduanya. Kelas keduanya sengaja saya hidden, nggak saya buka ya ini teman-teman ya, sengaja nggak saya buka. Tapi nanti bagaimana caranya dengan adanya kelas yang ke-1 itu dibuat seperti itu. Di kelas keduanya kalian bisa buat dengan hasil atau output nanti seperti ini teman-teman, bisa dicek. Menu pilihan di situ ada ya sama tidak. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda member? Kalau misalkan saya isi 1, maka Anda langsung ceritanya ini lagi beli hand sanitizer. Harganya 30.000. Disamakan saja teman-temannya nanti isinya. Dan jumlah belinya berapa? Saya mau beli 2. Total 60.000. Nah, total belanjaan Anda 54.000. Kenapa teman-teman? Karena saya mendapatkan diskon di sini. Kenapa saya mendapatkan diskon? Karena saya adalah member. Ingat ya teman-teman, tugasnya ketika Anda member, di sini saya kasih bocoran ya. Kalau case 1 tinggal manggil member. Jadi kalian fokus tugasnya itu cuma membuat metode member sama non-member. Di member, kalian harus bisa membuat fitur bahwasanya kalian akan mendapatkan diskon. Dan diskonnya di sini sekitar 6.000. Jadi 6.000 itu 10%. Kenapa 10%? Di sini sebenarnya saya nggak terlalu detail ya pemberian informasinya karena khawatir terlalu banyak output. Sebenarnya ini simple. Jumlah beli 2 dikali harganya 30.000, maka 60.000 kan teman-teman. Nah, 60.000 itu mendapatkan diskon 6.000, berarti 10%-nya. 10% dari 60.000 adalah 6.000. Nah, maka harusnya yang dibayar adalah 60.000 dengan dikurangi 6.000, maka total belanjaannya jadi 54.000. Gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh yang tidak member ya, teman-teman. Nah, di sini pilihan lagi apakah Anda member? Oh, bukan, Pak. Saya bukan member. Oh, salah. Bukan member. Kemudian harga hand sanitizer-nya 30.000. Sekarang saya beli 2 lagi. Kalau tadi member harganya jadi 54.000, kalau sekarang cuma ada keterangan Anda tidak mendapatkan diskon dan total belanjaan Anda adalah 60.000. Nah, bagaimana tuh cara buat metode member sama non-membernya? Itu jadi tugas kalian biasa dikumpulkan pada kuliah online.fti desunsera.id. Kemudian di menu assignment ya. Dan untuk pengumpulannya kalau kemarin kan 24 jam tuh teman-teman ya. Kalau ini saya tambahkan deh 24 jam, artinya kalau misalkan tugasnya diberi jam 8 sampai jam 8 lagi, tapi itu kalau misalkan yang jam 8 ya, A1, jam 8 pagi, deadline-nya sampai besoknya lagi, tapi jam 12 saya tambahkan. Sengaja biar ada spare waktunya, khawatir ada kendala-kendala, bisa tanya ke temennya, bisa tanya ke saya, dan teman-teman yang lainnya maksudnya. Kemudian kalau misalkan yang mulai jam 9, itu saya akan tambahkan sampai jam 1 siang gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mulai jam 9, waktunya akan saya tambahkan sampai jam 1 siang. Jam 1 siang besoknya, bukan pada hari itu juga. Kalau untuk yang kelas malam, buat yang kelas B1, itu mulai jam setengah 7 ya. Setengah 7 atau jam 7 malam deh. Jam 7 malam, nanti deadline-nya besoknya lagi sampai jam 12 malam. Besoknya lagi ya, bukan pada hari itu juga. Jadi waktunya agak panjang, sengaja khawatir banyak kendala sih ya, karena praktikum itu saya memaklumi teman-teman khawatir
laptopnya rusak, kemudian ada yang mungkin belum punya dan sebagainya, itu bisa usaha dulu, ikhtiar dulu. Kalau ada problem terkait perangkat, bisa nanya-nanya ke saya gitu, karena insya Allah saya juga bisa ngasih keringanan ke teman-teman. Gitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini ya teman-teman. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau saya secara pribadi, kalau misalkan dari teman-teman ada yang benar-benar kesulitan, bingung, dan memang rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus, bisa menghubungi saya, Pak, boleh nggak Pak ketemu di kampus gitu. Misalkan terkait kendala, dan saya yang artinya saya yang paling apa ya, yang mau saya ketemui itu mahasiswa yang benar-benar bingung banget mulainya gitu loh. Tapi kalau misalkan masalah codingan gitu ya, sebenarnya udah paham gitu. Tapi susahnya resource-nya itu nggak perlu. Artinya nggak perlu, itu kalian bisa explore sendiri. Artinya dari sisi materi kalian sebenarnya udah paham, cuma ada kesulitan di mana gitu. Kalau itu kalian ikhtiar dulu ya, atau usaha dulu. Tapi kalau misalkan yang tadi lah, sulit buat kelasnya, NetBeans-nya error gitu, terus Pak ini ada tab source-nya hilang gitu dan sebagainya, itu bisa artinya bisa konsultasi ketemu dengan saya di kampus gitu, dan wajib tapi dengan protokol kesehatan ya teman-teman gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah ada masalah-masalah terkait source ya teman-teman ya. Coba cari di window gitu kan. Saya juga kadang pernah hilang gitu. Terus nyari di sini sih di window, project, file, favorit, search aja. Ada debugging, ada editor di sini kan, ada IDE tools gitu kan. Cari-cari aja web, profiling, bisa debugging gitu kan. Tinggal nyari aja sebenarnya kalau misalkan ada yang hilang. Kayak ini kan menunya ada yang hilang gitu kan. Di sini sih alhamdulillah saya pas pertama kali create pun ya nggak hilang gitu. Mungkin teman-teman ada yang keklik gitu ya, ininya source-nya jadi hilang. Coba di view gitu loh, cari. Di sini ada show editor toolbar, show line number, dan macam-macam sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya bisa ngoprek-ngoprek sendiri gitu. Ini kemana ya gitu. Coba cari di editor. Nah di sini kan editor jelas nih. Ada source nih, view ya. Ada editors. Kemudian di sini, waduh, editors, ada source ya. Ketika diklik atau misalkan ini diklik kanan nggak bisa sebenarnya buat menghilangkannya gitu tuh. Di sini sebenarnya saya pengen ngasih contoh buat dihilangin dulu gitu kan, atau di history gitu, nggak bisa ya. Diklik kanan, makanya saya juga bingung kok teman-teman bisa hilang gitu source-nya gitu teman-teman. Kalau misalkan saya kan belum pernah mengalami ya gitu, jadi ya maksudnya masih bingung buat nyontohinnya. Tapi yang jelas di NetBeans saya di 8.2 di view itu ada editors. Di editors itu tinggal klik source, maka akan muncul source-nya gitu. Yang ini kan teman-teman biasanya ada komplain Pak hilang gitu. Jadi yang ya masalah-masalah teknis yang sederhana seperti itu, yang awal banget gitu masih kesulitan, boleh deh datang ke kampus. Kalau misalkan dekat gitu kan, bisa langsung diskusi sama saya, tanya-tanya Pak ini gimana gitu. Kita cari bareng-bareng lah gitu. Karena saya juga jujur ya teman-teman, saya juga bukan yang berarti segala bisa, kemudian saya paham 100% artinya apa yang saya buat. Ketika saya buat pertama langsung paham, enggak. Saya juga sama kayak kalian, literasi juga, baca-baca juga, oh ternyata ini fungsi buat ini fungsi buat ini gitu. Maka daripada itu kalau saya mau buat ini, oh kayak gini caranya ya gitu. Mohon maaf teman-teman. Jadi ya ada prosesnya lah gitu, jadi nggak instan tiba-tiba paham loh kayak gini gitu. Saya juga ya tadi ya belajar lah. Nah kalau ada tanda kayak gini nih masih error. Jadi kalau misalkan teman-teman juga masih ada tanda merah gitu, jangan paksa di run ya, karena itu pasti ada error gitu. Kalian bisa nyari gitu kesalahannya di mana. Contoh kayak misalnya ada integer ini kan, pilih, hapus gitu kan, biasanya ada tuh error di sininya kan, bisa diarahkan ya gitu, si mouse-nya gitu diarahkan. Oh ternyata di situ cannot find symbol. Oh berarti variabel pilihnya nggak ada. Oh pantesan aja di sini pilih gitu, kasih H gitu. Kemudian teman-teman kemarin saya sih ingatnya ada yang sistem out print, di sininya ln, kalian ngetiknya in, makanya error. Di sini ada error nih Pak, kenapa? Cannot find symbol method print in. Nah jelas ya di situ ngasih keterangannya gitu. Cannot find symbol method print, dikirain method gitu kan, padahal ini in, bukan in tapi ln, l kecil gitu. Jadi itu masukan dari saya, kemudian tambahan dari saya juga, materi yang sudah saya berikan itu
itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya dalam menyampaikan materinya, karena hakikatnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pertemuan yang ketiga ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat berpuasa ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Assalamualaikum.